you. Do you remember? Nah dia, ini yang namanya Diambas Sekana. Oh ini Cek. Ya, bagus kan? Warna Ya warni kan? Allah, bagus nian. Jadi ini yang baru diperbarui oleh pemerintah Kota Palembang Iya, ya Cek. iya. Jadi Di sinilah yang bakal jadi tujuan tempat wisata hanya untuk orang Palembang sama orang datangan. Jadi orang yang berkunjung ke Palembang lah ya tambah sikap lagi tempat untuk iya objeknya tambah baru lagi Cek. Dan dia baru jingok dari ini, jadi ini merupakan jembatan Sekana zaman now. Ah iya zaman now. Bener Cek, zaman now jadi. Kalau zaman oldnya yang dulu ya. Iya, jadi ini lebih berwarna-warni dan juga bisa kita jingok banyak anak muda nih Cek. Karena sebelumnya kan sepi ya Cek ya. Ya dia midang karena ini kan Ah. sudah kejingaan bersih, udah jadi lemak untuk didudukin. Nah, jadi kalau budak muda ini, tapi sayangnya dia Iya. masih ada baik kita sulit sarap-sarap di sungai dia. Tapi mudah-mudahan kaget dibersihkan oleh ini oleh pemerintah kita. Pasti cepat diatasin nih Cek. Nah dia sekiranya kalau dia memang tertarik dengan sungai Sekana sama kawasannya ini, pengen tahu tentang sejarahnya, aku ada kawan. Siapa tuh Cek? Nah ini kandung kita ini sejarawan. Siapa nih yang Cek? Namanya dia pengen tahu, soalnya dia pasti penasaran ya nih dengan Dia Sekana ini. sejarawan Palembang. Oh, siapa Cek namanya Cek? Namanya nama kandung kita nih sejarawan ini namanya Kemas Ari Panji. Dari namanya tuh Kemas, jadi wong Palembang asli Caknya. Palembang ya. Penasaran deh ketemu, soalnya dia penasarannya dengan cerita apa bae, apa awal mulanya Sekana ini dan apa besi yang ada di sekitar kota Sekana ini Cek. Sekana Kota Tua. Sekana Kota Tua. Di sini ya. Nah kayaknya kita ketemu kandung kita itu, dia caknya tadi jatah sejanji dia nunggu di parak-parak gambaran. Parak situ Cek. Parak gambaran. Laju Cek kita hampiri. Ayo. Ayo. Nah dia, itu pecahnya kandung kita Kemas Panji lagi. Oh itu ya Cek. Ayo Cek kita hampiri Cek. Ayo. Assalamualaikum Kandung. Assalamualaikum Pak. Selamat Kandung. Sehat Pak. Ya Kandung. Dea Pak. Dea. Kenali. Tadi kami itu kan sudah midang, kami ini midang sore ini. Tadi udah dari kawasan apa? Kawasan dari Gudang Buncit. Gudang Ah. Buncit. Nah kan kita di sana pula ada di coret-coret di Gapitima ini juga mulai agak dibagusi gitu kan. Nah terus kami nyoba nyari informasi, rupanya ketemulah rumah buncitnya, rumah Om Buncit. Jadi mampir ke sana. Oh mampir tadi ya. Jadi kita diajak main ke sana Pak. Oh iya. Terus Gitu. ke sini langsung dari sana. Iya, kita sebelum itu ke arah mana Cek yang Kemana kita jalan yang mana kira-kira ada bangunan yang Iya. yang menarik. kita hampiri. Fotoin. Soalnya Cedep sama Cedea kita jalan baik, kita sambil cerita. Boleh. Ya, tentang Sekana ini. Karena Sekana dia adalah kampung tua di Kota Palembang. Iya, Jadi kita cerita-cerita dikit lah tentang kampung tua ini. Nah itulah maksud kami nak ketemu Iya. Kandung nih. Jadi pengetahuan kami tuh emang bener jelas, tidak dari mana-mana, emang bener dari sejarawannya nih. Ya, langsung boleh. Kita jalan? Ayo. Ayo. Oh, pamit dulu Bu ya. Pamit Bu. Nah, Cedep, ya, yang kita lewat ini adalah Sungai Sekana. Sungai Sekana. Ya, Sungai Tua ini kan ya. Tua. Dan Palembang ini memang terkenal dengan kota sungai. Kalau bahasa Indonesia kota sungai. Dan Dan disebut- orang Belanda sendiri menyebutnya Palembang ini Venesia dari timur. Oh Venesia iya from benar. East, ya, benar. ya. From Jadi East. Venesia Ost East. Ost itu East. timur ya. Oh, iya, Jadi iya. ini Venesia dari timur ini. Kenapa? Karena ini ada Sungai Sekana. Dulu Palembang ini kan dialiri banyak anak-anak sungai. Banyak anak sungai. Iya, makanya orang Belanda ngomongnya Venesia dari timur.
Tahu yang pernah aku baca-baca juga kan, jadi di Mbago Sungi Sekana ini sebenarnya ini pusat perekonomian ya. Betul. Nah, yang Jadi, pengen kami tahu tuh kan, ini kan apa masuk wilayah Kerihin. Kerihin itu apa dia sebenarnya? ya, Kerihin itu kalau bahasa kita di Indonesia kan itu kuno. Kuno. Oh. Bener, Tanah Kerihin dari anak zaman dulu maksudnya, zaman lama. Kota tuonya. Kota jadi. tuanya Nah, Palembang. Nah, kawasan Kerihin ini itu sebenarnya lah dimulai dari zaman Kesultanan, apalah lah mulai masuk zaman kolonial Belanda. Jadi kalau kampung ini sejak zaman Kesultanan sudah ada. Ada. Disebut dengan kampung. Kalau kita keluar dari sini pasar Sekana belok kanan itu Depaten. Depaten. Nah, Depaten itu ada sekarang ada Depaten Lamo, ada Depaten baru. Iya, iya. Atau Depaten darat, Depaten laut. Ah. Kalau di kampung kan 27 elit, 28 elit. Iya, iya. Di sana sebelah sana lagi ada Sungai Tawar. Sungai Tawar. Nah, wong di sini biasanya ngomong SST. Apa dia tuh Cek Dep? SST. Apa tuh? Sekana Sungai Tawar. Oh, jadi pemirsa di rumah SST itu Sekana Sungai Jadi Tawar. wilayahnya dari sini sampai ke sana. Oh, Jadi dia kayak iya. gitu kalau ngajak kawan-kawannya, ya kita SST. Apa tuh SST itu? Sekana Sungai Tawar. Nah, jadi balik ke situ tadi. Jadi kampung ini, kampung Depaten ini dulu adalah tempat adipati, adek atau keluarga dari Sultan. Sultan. Mangkuharto. Jadi dia berumah, bertempat tinggal di situ. Nah, makanya disebut dengan Depaten dari kata adipati tadi. Oh, dari Adipati itu Ya, jadi Depaten. Jadi kampung adipati disebut dengan Depaten. Nah, ketika Sultan Mahmud Badarudin itu diasingkan oleh Belanda, ya hanya tinggal kampungnya be, sementara benteng kota besarnya dewe, apa istananya itu dikuasai oleh Belanda. Nah, tidak jauh dari sini, Cek Dep. Iya. Cuma berapa langkah we kita jalan. Iya. Nah, kalau pasar Sekana ini Dewe, itu secara pemanen itu sebenarnya di zaman Sultan apa sudah zaman kapan dia persisnya? Kalau pasar Sekana itu dibangun atas program pembangunan dari pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Jadi ketika dia setelah menguasai Kesultanan tahun 1821 itu, kemudian kan diambil alih oleh pemerintah Belanda, ya, dikuasai, kemudian dia membuat program, istilah kita nih ada program pembangunan kayak itu. Nah, yang di Jingok salah satunya di Palembang ini kota besar tapi tidak punya pasar. Kamu cek itu karena sebagian besar Palembang ini dulu pasarnya pasar terapung cek deh. Jadi iya. perahu. Nah, dia berjualan tekwan model. Nah, ya dah. Jadi dia Segala pengen macam buat komoditi, yang ya? di daratan. Iya, karena Belanda pengen buat orientasinya daratan. Iya, Jadi buat daratan. pertama kali yang dibangun itu pasar 16. Oh, pas Setelah pasar 16 baru pasar Sekana. Nah, menarik juga ini kan loh. Jadi kalau sebelum Belanda menguasai Palembang ini, itu orientasi hidup budaya wong Palembang ini ke Banyu, ke Iya, Sungi. Sungi. Ternyata itu pas Belanda menguasai itu dibalikin. Benar. Jadi kalau istilahnya kalau rumah-rumah bagi tempo zaman Bingen itu ngadep ke Sungi, ini malah Benar, Cek Dek. itu balik buginya. Jadi Benar. Jadi dulu orientasi kita wong di zaman malah zaman Sriwijaya sudah mulai. Sriwijaya sampai Kesultanan, pola kehidupan masyarakat itu adalah menghadap sungai. Jadi sungai ini mukohnya, Iya, depannya. iya. Mak ini hari burinya, dapur, ya kan? Nah, kenapa itu terjadi? Karena Belanda berhasil merubah pola ini. Kalau dulu segala sesuatu transportasi itu melalui sungai atau melalui air. Jadi nak ke Tapati, nak ke Pelaju dia lah sungai ini lah, masuk ke sungai-sungai, masuk ke kampung-kampung. Maka tadi aku cerita ada yang jualan buah, jual apa. Nah dulu urat nadinya perekonomian Palembang ini di sungai. Nah setelah Belanda tadi masuk, dirubahnya, dibangunlah beberapa kali. Ada tadi program pembangunan, bangun pasar, bangun jalan. Maka berubah dan Belanda membuat juga komplek perumahan di Talang Semut, di Kampang Iwa. oh situ. Nah, sampai ke SMP 1 segala macam itu perumahan-perumahan Belanda itulah pertama kali ada komplek lah kalau zaman sekarang ini kan. Nah, pasar ini, pasar Sekana ini adalah pasar yang kedua setelah pasar 16 ini. Pasar 16. Nah kan kalau selain ada pasar sekarang, walaupun ini lah sudah di atau diinovasi jadi bentuk model ini ya. Nah, di sekitarnya kan masih banyak juga bangunan-bangunan tua lainnya. Iya. Jadi selain pasar, ini kan ada beberapa bangunan-bangunan gedung-gedung ini semuanya tua. Di situ ada yang tertulis 1921, Iya. misalnya 1925. Jadi bangunan-bangunan ini dibangun setelah pasar ini dibangun tahun 1920. Dan muncullah bangunan-bangunan yang di sana ini
sejak tahun 1920 itu 21, 22 dan seterusnya. Bahkan kalau kita hitung sekarang kan udah 50 tahun lebih nih. Iya. Maka bisa diusulkan menjadi cagar budaya. Nah, untuk mengusulkan jadi cagar budaya itu pertama kita lihat unsur pentingnya. Adakah ini ada unsur pentingnya untuk Kota Palembang, sejarahnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat sini. Di depan kita ini, Iya. CDF, ini gedung yang di dalam beberapa sumber itu disebut Jacobson. Jacobson Jadi ya. ini kantornya Jacobson. ekspor impor. Tekstil ya. Macam-macam. Oh, macam-macam. Jadi dia jual kopi, jual apa segala macam itu dia jual. Jadi kayak semacam kantor dagang gitu. Nah ini cabang ini salah satu cabang dari Indonesia Nusantara zaman dulu yang berkantor pusat di Batavia, Jakarta. Iya. Salah satunya di Palembang. Cabangnya ini. Ini cabangnya. Jacobson Jadi dia Van punya den Berg. cabang di seluruh Indonesia. Kalau di Palembang ini namanya. cabangnya. Jadi Jacobson. Nah, Jacobson ini adalah kantor dagang. Kantor dagang yang dibangun oleh orang Belanda tahun memang tidak ada prasasti tahun berapa ini gedung ini dibangun, tapi ini udah cukup lama. Nah, jadi ini menunjukkan urat nadi perekonomian di Kota Palembang. Jadi background kita jalan ini menuju ke Kampung Depate. Sampailah ke ujung tadi Sungai Tawa. Sungai Tawa tadi, ya. Jadi pusatnya awalnya ini. Ya, jalannya. Kalau kita mundur ke sedikit kan di sebelah gedung itu kan sudah mulai BKB, Iya, Benteng BKB. Kota Besar kan. Ha. Artinya ini masih wilayah kesultanan. Iya. Jadi kalau kita lihat peta, kan Benteng Kota Besar itu diapit oleh sungai. Sungai, ya. Ada Sungai Tengkuru, Ah, ada Sungai Musi di depan kita ini. Sungai Musi. Dan yang kita pijak sekarang ini Sungai Sungai Skana. Nah di sana di depan wali kota itu ada Sungai Kapura. Jadi dikelilingi oleh sungai. Yang dua lah di Timbun Belanda. Yang Di dua, tembok. Siko, Siko. yang di Kapura. Oh, yang di Itulah Kapura. yang kalau kita naik turun dari jembatan Ampera, bukan Ampera, Ampera. turun. Nah itu sungai dulunya. Nah sekarang udah jadi jalan Sudirman. Iya, Mulai dari titik nolnya itu ya lah air mancur itu Cek Dep. Jadi Cek Dep nol harus kita. tahu ngapo air mancur itu ada di depan Masjid Agung. Ah. Pokoknya tidak tahu Cek Dep. Ternyata itu sungai. Sungai dan itu titik nolnya Kota Palembang. Nah, jadi untuk generasi muda sekarang ini kalau nyari titik nolnya Kota Palembang itu di mana? Di depan Masjid Agung. Ya. Di Itu bundaran. Di bundaran Ah. itu. Dan kalau dilihat dari udara kan nol. Iya, ya? nol. Oh, itu. Nah, titik nol Palembang itu di situ. Makanya kalau orang ke sana, Cek Dep, sampai ke Pasar Palimo itu, artinya 5 kilo dari titik nol ini. gitu Weekendnya deh. dari air mancur itu tadi. Kayak mancur Kumpul tadi. itu. Makanya sekarang sekali kilometer 12 segala macam Iya. ngitungnya dari situ. Nah, Jadi dulu pusat ngitungnya tuh emang dari titik nolnya di titik situ. nolnya. Jadi untuk pemirsa sekalian lah ya, bahwa Kota Palembang itu punya titik nolnya yaitu di air mancur. Nah, kan kalau di sekitar sini kan apalagi di Jalan Skana itu kan ada banyak juga bangunan-bangunan tua yang sudah termasuk heritage sebenarnya. Itu masalah kalau aku pernah baca-baca di internet ataupun di buku itu kan ada yang namanya bioskop. Ya. Ada bioskop apa? Oriental. Ada bioskop Oriental, ada balai pertunjukan komedi itu. Di depan ini, Di mana itu persisnya? kalau kita keluar ini belok kiri, langsung tidak jauh deh, di depan gedung Jacobson ini lah. Yang jadi restoran itu? Iya. Oh, yang jadi iya. benteng Kuta Besar. Sebelum Restoran. yang ini yang Oh, Kuta. dulu pernah jadi Pol PP nih. Nah, di belakangnya itu ada balai pertemuan kan? Ah. Nah, itulah bioskopnya. Oh, di situ Itu bioskop. bioskopnya. Jadi kalau wong dulu tempat wong Belanda hiburan. Tempat hiburan. Tempat hiburan wong Belanda di situ dulu. Nah, kalau bioskop yang di zaman sudah kita merdeka ini ada namanya bioskop rakyat ini Rosida. Bioskop kayak gitu. Ah, iya, ada iya. menyebutnya bioskop rek. Ah. Nah, atau generasi itu bioskop Rosida. Jadi ini yang dimaksud dengan Skana Krihi. Skana Krihi. Jadi sepanjang jalan dari BKB ini Benteng Kota Besar ini sampai ke Sungai Tawar sampai ke sampai ke Simpang Suro sana. Simpang Suro sana. Nah, itulah disebut dengan Skana Krihi. Skana Krihi. Skana artinya kota tuanya seperti itu. Skana ini cuma ekor. Apa dia diambil karena diambil dari pembangunan pasar ini dan Namo Sungai. Nah, Kando, Ya. ini kan ini kan pemerintah Kota Palembang itu kan lagi gencar-gencarnya kan untuk apa semacam merevitalisasi lagi kawasan Krihin ini ya. Nah, kalau pendapat Kando, apa lah signifikansinya dan jelaskan untuk perkembangannya basis materialnya sudah berbeda kan. Kalau di zaman Kesultanan itu fungsi dengan itunya Sebagai kampung. sebagai kampung, pusat perekonomian, terus di zaman Belanda juga jadi pusat perniagaan. Nah kalau di zaman Meneran pusat perekonomian sebenarnya sudah bergeser. Wong tidak lagi bertumpu dengan sungai. Cuma sebagian masyarakat yang masih bertumpu nih. Jadi secara besar ekonomi itu berpindah ke daratan, ke mall-mall, ke segala macam itu. Nah kalau
Kando juga signifikansi pemerintah Kota Palembang untuk hidup lagi Palembang Kehin, man? Ya, jadi begini. Jadi ini lebih ke nuansa pariwisata. Pariwisata. Nah, jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang sekarang ini, kan dia berkaca dengan kota-kota besar Indonesia lainnya. Kalau di Jakarta ada Kampung Duo, di Surabaya ada Kampung Duo, di Semarang ada Kampung Duo. Di Palembang ini mana Kampung Duo? Padahal kota paling tua kita. Kan kota paling tua kalau dilihat dari prasasti Kedukan Bukit. Iya. Nah, kira-kira mah itu kan. Wah, akhirnya dicari-cari yang masih misalnya sebagian besar orisinil adalah di sini. Nah, ditetapkanlah ini sebagai Sekanak Kehin atau Kampung Duonya Kota Palembang, dan ini dijadikan objek wisata alternatif. Jadi kan orang kakek datang ke Palembang, ada yang wisata kuliner, ada wisata religi. Nah, salah satu ini wisata budaya di Kota Tua. Ini salah satu. Jadi ini dipilih itu sebenarnya sebagai alternatif pengembangan pariwisata. Kalau saya melihatnya mah itu saja. Oh ya, jadi lebih ke signifikansinya untuk Ya sementara yang ekonomi tetap berjalan, pasar tetap berjalan, masyarakat tetap kan. Nah, cuman penambahannya itu. Nah, ini sebenarnya kita apresiasi lah untuk pemerintah yang mulai peduli kan. Kalau dulu kan mungkin kurang, kalau sekarang sudah mulai ada muncul kepedulian ini ya bagus lah seperti itu kan. syukur ya, alhamdulillah Syukur, juga. nah, kalau baca ke depan lebih banyak lagi Iya, benar. pariwisata-wisata kita yang kita munculkan lagi sesuai dengan judulnya Kota Tua gitu. Iya, benar ya. betul. Oke lah Kando, aku rasa sudah banyak Kando bercerita tentang Iya, kawasan sebenarnya Sekanak ini. Kehin. Beberapa objek ya deh, cuman mungkin waktu Mungkin kita terbatas. di lain waktu kita pacak Iya. bertemu lagi dengan lebih topik yang lebih spesifik lagi ya deh. Nah, tapi ini sudah banyak yang Kando juga sampai ke pemirsa. Terima kasih banyak Kando. Aku juga terima kasih Cedek. Ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Pamit dulu ya. Ya, Iya terima kasih, Kando. Pak. Nah, ya, kita tadi sudah ketemu dengan Kando kita sejarawan Kemas Ali Panji. Iya, jadi nambah pengetahuan kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Jadi dia tadi sudah banyak cerita dengan tentang sejarah Sekana, terus ngomong tentang beberapa bangunan-bangunan bersejarah di sini, terus terutama tentang yang namanya ada sebenarnya tadi apa? SST. Iya, SST, Sekana Sungai Tawar. Nah, Sekana istilah itu kan Sungai Tawar. mungkin uang zaman-zaman bagi dulu ya, zaman mamang bibi aku pernah denger itu. Iya. Tapi zaman aku lah nggak denger lagi. Baru muncul lagi nih. Iya, muncul lagi. Jadi ningkat ke juga generasi muda tuh lebih tahu lagi tentang kota Palembang yang kita cinta ini nih, Cek. Dan juga sekarang kita lagi tegak di Jacobsen van den Berg. Nah, Jacobsen van den Berg, jadi gudang tempat penyimpanan bermacam komoditi. Nah, dan juga Pak Kemas Ari tadi ngasih tahu ke kalau misalnya buat yang muda-muda nih Cek, kalau misalnya sering makan di Kota Besar restoran itu tuh sebenarnya balai komedinya para Belanda. Tempat Noni-noni hiburan Belanda. Jadi di sini banyak bangunan-bangunan yang ditegakkan oleh Belanda. Iya. Yang sebenarnya itu dibentuk untuk hiburan bagi orang Eropa. Benar. Dan juga kalau kita selidiki lagi nih Cek, kita hari ini sudah awalnya ke Gudang Buncit. Nah, Jadi aku rasa sudah cukup kita perjalanan kita coba menyusuri midang sore kita di kawasan yang namanya Palembang Kehin ini. nah, dan juga kita ningkat ke Sekanak yang bersoleh. Nah pemirsa itu tadi obrolan kami dengan Kando kita Kemas Panji sejarawan Palembang yang mengerti tentang sejarah budaya di Kota Palembang. Saksikan terus program Bahasa Palembang Patiki dengan topik yang lain. Topik yang tentunya kita bakal gali lagi cerita-cerita Kota Palembang yang kita cintai ini. That body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discover